Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastiawati dari XT5. Saya akan menjelaskan materi kimia pada bab polimer. Apa sih polimer itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertian, dampak, karakteristik, manfaat, ruang lingkup, dan klasifikasi dari polimer. Pengertian polimer dibagi menjadi dua kata, yaitu poli yang artinya banyak dan meros yang artinya unit satu bagian. Secara umum polimer dibagi menjadi tiga, antara lain polimer elastomer, polimer serat, dan polimer plastik. Ini contoh struktur monomer dan struktur polimer. Karakteristik: mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu dengan biaya murah. Ringan, maksudnya berbobot atau volumenya kecil. Tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Bersifat isolator yang baik terhadap panas dan listrik. Berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya yang elastis dan plastis. Berat molekulnya besar sehingga kestabilan dimensinya tinggi. Ruang lingkup: resin, yaitu bahan baku yang diperoleh dari industri petrokimia. Aditif, yaitu bahan tambahan dalam teknologi polimer, contoh pewarna, pelumas, fragrances, stabilizer, antioksidan, plasticizer, emulsifier, dan anti-UV. Klasifikasi polimer berdasarkan sumber, berdasarkan bentuk susunan rantainya, berdasarkan reaksi polimerisasi, berdasarkan jenis monomer, berdasarkan sifat termal, dan berdasarkan aplikasinya. Berdasarkan sumber, polimer alam adalah polimer yang terjadi secara alami, contoh karet alam, karbohidrat, protein, dan wol. Polimer semi sintetik, yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia seperti selulosa nitrat, contoh selulosa nitrat, etil selulosa. Polimer sintetik adalah polimer yang dibuat melalui polimerisasi dari monomer polimer, contoh botol, kantong, plastik, nilon. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, linear, yaitu polimer yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lain membentuk rantai polimer yang panjang. Bercabang, yaitu polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Berikatan silang, yaitu polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Berikut ini contoh polimer linear, struktur polimer bercabang, dan struktur polimer berikatan silang. Berdasarkan reaksi polimerisasi, poliadisi, yaitu polimer yang terjadi karena reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan molekul-molekul monomer berikatan rangkap, biasanya dikarenakan pemicu berupa radikal bebas atau ion. Polikondensasi, yaitu polimer yang terjadi karena reaksi kondensasi atau reaksi bertahap. Ini contoh reaksi polidasi dan contoh reaksi polikondensasi. Berdasarkan jenis monomer, jenis monomer dibagi menjadi dua. Homopolimer, yakni polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit berulang yang sama. Dua copolimer, yakni polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit yang berulang yang sama. Kompolimer acak. Dalam kompolimer acak, sejumlah kesatuan berulang yang berbeda tersusun secara acak dalam rantai komplimer. Silang teratur. Dalam komplimer silang teratur, kesatuan berulang yang berbeda berselang-seling secara teratur dalam rantai polimer. Blok. Dalam komplimer blok, kelompok suatu kesatuan berulang selang-seling dengan kelompok kesatuan berulang lainnya dalam rantai polimer. Cabang, yaitu komplimer dengan rantai utama terdiri dari satuan berulang yang sejenis dan rantai cabang monomer yang sejenis. Berdasarkan sifat termal. Termoplastik,
senyawa yang memiliki sifat tidak tahan terhadap panas. Contohnya, botol plastik, pipa plastik, gantungan baju, dan serat. Sifat-sifat tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan melunak, jika didinginkan mengeras, tidak leleh rendah. Titik leleh rendah. Termoset, senyawa yang tahan terhadap panas. Contoh asbak, fitting lampu listrik, radio. Sifat-sifat keras dan kaku, jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang, jika dipanaskan akan meleleh. Berdasarkan aplikasinya, polimer komersial yaitu polimer yang disintetis dengan biaya murah dan diproduksi secara besar-besaran. Contoh, botol plastik, karpet, busa, barang mainan. Polimer teknik, yaitu polimer yang memiliki sifat unggul tetapi harganya mahal. Contoh, asetal, polyester, poliamida, dan polikarbonat. Polimer dengan tujuan khusus, yaitu polimer yang memiliki sifat spesifik yang unggul dan dibuat untuk keperluan khusus. Contoh, alat-alat kesehatan seperti termometer atau timbangan. Manfaat dalam bidang kedokteran, banyak diciptakan alat-alat kesehatan seperti termometer, botol infus, selang infus, jantung buatan, dan alat transfusi darah. Dalam bidang pertanian, dengan adanya mekanisasi pertanian. Dalam bidang teknik, diciptakan alat-alat ringan seperti peralatan pesawat. Dalam bidang otomotif, dibuat alat-alat perlengkapan mobil. Dampaknya, tercemarnya tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam air, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.